Oke semua, balik lagi ke aku Nata di channel Ngampar Ngupi Sambil Ngelakar. Lah episode 2 kita. Kali ini kita akan agak melenceng nih sedikit, kita ngelakar tentang hal lain lagi, tidak tentang sanggar lagi, biar kawan-kawan di rumah juga tidak bosan. Beliau nih ketua dari PPMI, menak tahu apa itu tonton terus video ini. Dan inilah beliau, abang bukan Pak, Abang Gunawan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua ya. Waalaikumsalam. Teman-teman penonton yang lagi Penonton. nonton ya kan sekarang di channel Kemuning Official ya kan, Ah, Kemuning Official. Senang banget hari ini diundang sama Kemuning Official. Kami juga makasih kamu nak datang. Iya, sama-sama ya. Iya. Iya, tadi udah dibuka sedikit tentang PPMI ya kan. Ah, Buka uang sedikit tentang perkenalan dulu ke PPMI. Bang kita sebelum ke PPM ya. Oke, boleh. Iya, sampai lupa. Ini rada Setengah gugup mah, soalnya, iya bernapas, rada ngupi gugup. ngupi lu, enggak apa-apa. Napas dulu. Wah, Ya ada kopi tenang. dulu ya kan? Iya. Ada kopi dulu. Aduh, ya. Jadi nama saya Gunawan. Saya tadi udah dikenalin dikit. Ketua Purnaprakarya Muda Indonesia cabang Belitung Timur ya. Ya, jadi sedikit cerita. Tadi udah disebutin PPMI itu apa ya kan? Jadi PPMI itu adalah kayak apa ya, komunitas kayak kelompok dari kegiatan Jambore. Jambore. Iya, dari kegiatan Jambore Pemuda Indonesia gitu loh. Jadi teman-teman yang sudah berhasil ke tingkat nasional di Jambore Pemuda Indonesia itu setelah pulang ke daerah masing-masing bergabung dengan PPMI namanya di cabang masing-masing daerahnya gitu. Kuang dijelas ya ke Bang. Jambore Pemuda Indonesia. Iya. Ini nih kegiatan dari mana, dinas mana misalnya? Oh iya. Dari Jadi untuk Jambore Pemuda Indonesia ini kegiatan dari Dinas Pemuda dan Olahraga. ah, Ya Dinas Kepemudaan dan Olahraga ya. Dulu jadi sedikit cerita, abang nih alumni 2016. yeah. 2016 kemudian ya 2016 ikut Jambore Pemuda daerah sebelum ke Jambore Pemuda Indonesianya. Jadi kita ada seleksi di kabupaten, kemudian di provinsi, dan akhirnya sampai ke nasional gitu. Nah, Abang alumni 2016 dan kemarin tahun 2019 itu dipercaya diberikan tanggung jawab lah gitu sebagai ketua untuk Dewan Pimpinan Cabang Purnaprakarya Muda Indonesia di Kabupaten Belitung Timur gitu. Tadi kan lah nyebut nih kegiatan itu dari Jambore Pemuda Indonesia, Iya. disingkat JPI. Itu tuh kegiatannya apa aja sih Bang yang dilakukan di Jambore itu? Iya, jadi kegiatan itu kurang lebih semacam ini ya, semacam eh, kita ada perkumpulan pemuda-pemudi dari masing-masing daerah, masing-masing provinsi berkumpul di satu provinsi yang menjadi tuan rumah. Jadi tuan rumah di sana ada sharing tentang kebudayaan, sharing tentang seni masing-masing daerah gitu ya kan. Jadi lebih kegiatan ini lebih ke apa ya, fokusnya itu lebih ke memang mengangkat semangat kepemudaan dan semangat tentang bangganya eh, punya apa ya, kesenian daerah masing-masing gitu kan, menjadi sebuah ini ya, jadi sebuah ajang untuk saling silaturahmi lah, boleh Iya. dikatakan seperti itu. Jadi inti itu pokoknya JPI itu perkumpulan para pemuda yang terpilih lah dari masing-masing provinsi gitu. Betul. Jadi emang memang mereka kan sudah melewati gitu ya, Iya. melewati seleksinya dari tingkat kabupaten, kemudian provinsi, dan akhirnya bisa sampai ke nasional gitu. Eh, untuk seleksi nih Bang, bisa Iya, dijelaskan ke dari tingkat kabupaten lah dulu ya. iya. Dari tingkat kabupaten, provinsi, itu tuh apa seleksi? Kong ke cerita. Nah, jadi untuk apa, seleksi ya, untuk seleksinya itu mungkin teman-teman yang nanti pengen ikutan juga ya kan, pengen Iya. ikut juga gitu.
nanti silakan cari-cari aja informasinya. Informasinya itu biasanya dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga ya kan. Dari ya Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belitung Timur, atau bisa cek juga di ada Instagramnya PPMI @PPMI Beltim. Jadi untuk seleksi informasi seleksi ya biasanya di share di situ gitu, dibagikan di situ. Kini ditaruh di deskripsi ya kawan-kawan yang nak ningok Boleh boleh. Kuang dijelas ya ke Bang, untuk seleksi itu poin-poinnya apa aja gitu. Syarat-syarat mungkin ya. Iya, tingkat-tingkat maksudnya kayak kan ada seleksi bahasa Inggris atau seleksi bakat gitu. Oh Ada iya gitu iya. ya? Iya. Jadi poin yang biasa diambil menjadi penilaian gitu ya. Penilaian sebenarnya cukup sederhana, Ada pengetahuan tentang kebangsaan lah, tentang kebangsaan Indonesia, tentang kepemudaan. Karena itu menurut kami sudah menjadi hal yang seharusnya gitu ya kan, Iya. sebagai pemuda gitu ya kan, harus tahu apa dasar-dasar negara kita, terus Iya. apa namanya tentang budaya kita juga. Dan memang ada untuk tes bahasa Inggris itu, lebih ke ini saja, lebih ke kemampuan bahasa Inggris dasar gitu ya kan, kemampuan Iya. bahasa Inggris dasarnya. Kayak perkenalan diri segala macam berarti. Betul, pengenalan diri, kemudian menjelaskan tentang alamat, kemudian menjelaskan tentang kesibukan. Kurang lebih sederhana sih, bahasa Inggris yang dasar aja gitu. Iya. Untuk kawan-kawan yang nak tahu lebih lanjut nih, kuang lah follow Instagram Di PPMI Beltim kan. Oke. Iya. Ngopi lu Bang, santai. Boleh kita ngopi-ngopi gitu ya. Oke, guys. Ngopi. Aduh, nak nonton puasa maaf ya. Berarti misalnya balik dari JPI kan, para alumni apa kan? Purna. Para purna itu kan bisa dibilang sebutannya duta pemuda. Betul, duta pemuda. Kuang ke kita kini. Berarti kita nih ngebahas mepet-mepet ke arah pemuda kita lah ya. Boleh. Bisa kan? Iya, jadi kita bicara tentang pemuda, khususnya di ini mungkin ya, di Belitung Timur gitu ya. Boleh. Nah, jadi untuk duta memang boleh dikatakan ketika balik gitu ya, balik ke daerah masing-masing, Jambore Pemuda Indonesia itu purnanya itu kembali ke tempat masing-masing, ke daerah, dan mereka selain menyiapkan regenerasi ya kan, di Jambore Pemuda selanjutnya, mereka juga biasanya mengadakan kegiatan seperti kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan pengabdian gitu kan. Dan juga tidak hanya sekup ini sih, tidak hanya sekupan misalnya harus purna semua, tapi kami juga merangkul anak pemuda-pemuda biasa ya kan, pemuda. Kayak beberapa waktu lalu kan kami ini kan ngerangkul kawan-kawan yang belum dapat ke nasional ya kan, sampai ke provinsi. Kami juga ini salah satu alumni 2019 kan. 2019 banyak juga kawan-kawan di luar. Adit gak lulus sabar Dit ya. Coba lagi ya lain kesempatan. Yang lulus tahun kami itu Nano Nano Romanza Kandita. Emang wajar sih Nano, mantap. Apanya nih? Bakatnya ya, suara bagus. Siapa sih yang enggak kenal kan Nano kan? Oh iya. Kembali lagi ke pemuda nih Bang. Iya. Menurut Abang nih, pemuda-pemuda di Belitung Timur tuh apa sih? Gambaran umum ya. Iya, gambaran umum lah. Gambaran umum. Kalau sekarang tuh 2021 ya. Iya. Kalau kita bicara tentang pemuda, kita bicara juga dengan relevan waktu ya kan. Pemuda sekarang tuh lebih maju kalau dari pola pikir, kalau menurut Abang ya, lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya. Itu gambaran umumnya. Mereka cenderung lebih kreatif, lebih punya wawasan. Karena dulu kan mungkin beberapa tahun yang lalu kita bicara pemuda, informasi yang didapat hanya dari ini kan, dari guru mungkin ketika di sekolah. Kalau sekarang
fungsi dari guru ya kan sekarang lebih ke menstimulan atau apa ya merangsang minatnya mereka kan supaya pengen tahu. Nah, diberi tahu sedikit kini Iya. lebih lengkap mereka bisa Iya. cari ini kan Tinggal ngarai aja berarti. betul gitu kalau pemuda Ya, di sekarang. Bultim itu yang pemuda-pemuda yang katakanlah yang positifnya ya Ah, kan. Nah, kalau pemuda yang bicara tentang yang kurang bukan negatif sih tapi mungkin harus diarahkan. ah, Harus diarahkan. Ada sih. Ada memang secara umum gambaran pemuda yang dikatakan harus mungkin perlu kita rangkul gitu, perlu dekawane juga gitu kan. ah, Ada pemuda yang kalau sekarang mungkin kata orang salah ini mungkin ya, salah gaul gitu. Salah gaul. lingkungan. Lingkungannya gitu ya kan. Tapi terlepas dari itu semua yang penting pemuda itu kalau dari abang ya asalkan dia punya ini sih punya kawan. Kalau kita sedikit bicara tentang pemuda gitu yang negatifnya nih ya bukan negatif sih sekali lagi butuh diarahkan. Kita Iya. bicara beberapa waktu yang lalu kita beberapa tahun yang lalu mungkin ada kasus abang cerita sedikit tidak apa-apa kan. Enggak apa-apa, enggak Nah apa-apa. ada abang cerita sedikit beberapa waktu yang lalu di salah satu daerah di Kabupaten Belitung Timur ada pemuda yang bunuh diri kan. Oh iya iya. Ada pemuda yang bunuh diri dan sedihnya itu eh, abang dapat informasinya dari orang terdekatnya. Ah, Sedihnya itu dia bunuh diri bukan hanya karena dia pernah melakukan kesalahan, tapi kayak penghakiman sosial gitu. Dia udah pernah salah, tapi kayak dak ada maaf dari orang gitu. Kayak dak ada nak ngawan yang benar. Jadi kayak benar-benar dak ada orang yang ngelakar, dak ada orang idang apa ya? Idang ibaratnya sharing lah. Kata orang kan ada yang kata-kata kawan to mungkin ukan hanya kawan to mungkin dak pandai meri solusi, iya. tapi kawan bisa jadi pendengar yang baik. Ada kata itu kan. Ah, Nah, sayang sih waktu itu emang sempat ngasihin lah gitu karena dia dak ada kawan untuk cerita gitu. Ada di satu daerah gak usah kita ceritakan iya. mudah-mudahan dia inilah udah tenang di sana gitu ya Iya. kan. Doa yang terbaik lah untuk dia gitu. Berarti kawan tuh emang sepele sih gitu. Kawan nongkrong, Iya, kawan ngumpul. Tapi efeknya bisa sebegitu besar deh betul. dengan kita ya sepi, tidak ada kawan kelakar lah Betul. ibaratnya sendiri. Betul. Jadi kalau ini kan kita kembali lagi ke topik sebelum Ah, Kalau ada yang kawan yang perlu diarahkan tadi ya. Katakan seperti itu. Sebenarnya pondasi seseorang itu kan dari dasar dia, dari internalnya dulu. Internalnya dia punya pondasi agama yang ini dak gitu. Ada dak gitu pondasi agamanya. Dan kalau eksternalnya yang paling dekat dengan seseorang itu adalah keluarga keluarga. dan kawan. Iya kan? Iya benar. Kenapa urutannya keluarga dengan kawan? Karena gini, ketika manusia itu ada satu fase gagal, ada satu fase terpuruk, ada satu fase kayak benar-benar ngerasa down gitu. Ada dia pas ketika itu dia benar-benar sedih dan yang namanya kawan ya, Ah, kadang istilahnya beraneka ragam lah ada kesibukan dan itu tidak selalu ada. Keluarga itu pasti selalu ada, iya kan? iya baranglah Nah, serumah ibaratnya. benar. Jadi keluarga kemudian kawan urutannya gitu sih. Dan kembali lagi pondasi agamanya harus kuat. Jadi ketika dia jatuh ibaratnya ya down, gagal, ada pondasinya ini kembali ke Tuhan gitu ya. Tempat inilah. Karena ada orang yang kembali ke Allah dan ada orang yang ada belok sedikit lah gitu. Nah, itu karena pondasinya tadi kan gitu. Ah, Kurang lebih. bicara tentang pemuda nih bang, yang positif sih iya banyak nah. Iya. Contoh ya kayak kawan-kawan inilah sekitar kita. Iya. Ada kegiatan-kegiatan positif. Tapi ngomong-ngomong ini kru, ngapa cowok semua kan? Hah? Cowok semua ini kru. Ada kan kayak cewek Lia. Ada ya. Tapi curiga Ada. juga itu cowok. Enggak, cewek. jadi maksudnya kalau ada kru cewek kan ketika ngelihat kamera tuh Ah,
lebih semangat Oh gitu. iya, aduh. Sekarang lihat kamera. Dia. Aduh, cowok semua ini. Aduh. Apa nak nyurodit dong? Jangan. Dia silakan edit kan? Iya. Aduh. Tahu lah. Ya, guys, ini Kemuning official butuh kru cewek. Tapi maaflah kami ini aduh dana kurang jadi harap-harap nak dibayar. Aduh. Dan juga mungkin pihak-pihak ingin kerjasama dengan Kemuning official, ya kan? Kemuning official bisa aja, bisa nanti ada kontak personnya kan? Ada. Ya, siapa tahu bisa kolaborasi ya kan? Pasti sih. Apa iklan produk kami ada, jasa tugas Belitung, kepo Instagram ada juga. Banyak kami. Makanya tadi kan orang pemuda sekarang tuh lebih kreatif, lebih jeli melihat peluang, juga kan? Benar. Gitu. Benar sih, keren. Apalagi anak Belitung Timur keren semua sekarang. Orang-orang Belitung tuh kreatif. Wih, benar. Kreatif dan juga punya bakat yang boleh dikatakan lah kemana-mana gitu. Iya. Lah banyak di ibaratnya dikenal orang gitu, orang-orang Baltim nih. Gitu. Dan Gus Nata juga salah satunya. Yang jadi Gus Nata ini sedikit punya cerita. Dia kan Gus Nata ini dari dulu saya ngefans banget sama Gus Nata. Bukan ngefans. Ini bukan ngefans sih. Tapi jujur, Gus Nata ini orangnya nggak neko-neko gitu loh. Nggak neko-neko. Kata orang Belitung tuh apa ya? Nggak banyak adokan. Sederhana dan tidak banyak adokan. Itulah Gus Nata. Oh, boleh tepuk tangan untuk Gus Nata, guys. Ngembang berutu. Enggak, berhubung sekarang kan ada wadah untuk cerita. Nah, cerita gitu. Oke, apa lagi nih? Yang pengen ditanya. Ini juga sih kok. Untuk kawan-kawan pemuda nih. Kawan-kawan seangkatan ataupun sekitaran kami nih umurnya yang ada di luar luar Belitung yang nyari pengalaman bisa dibilang kan itu tuh kebanyakan kawan-kawan kami tuh lah berkarya di sana atau lah nyaman di sana ibaratnya lagi ngulak. Itu tuh menurut aku disayangkan sih sebenarnya gitu. Iya, jadi kalau pandangan tentang kawan-kawan pemuda yang mungkin sekarang lagi di luar dan setelah menempuh pendidikan mereka mulai mencari penghidupannya di luar gitu kan. Nyaman di sana lah ibaratnya. Sebenarnya tidak ada yang salah sih. Tidak ada yang salah. Mungkin wadah mereka untuk berkreativitas lebih ada di sana gitu. Tapi di satu sisi juga Abang setuju dengan Gus Nata, sayang gitu. Karena kenapa dia tidak nyiptakan sesuatu yang hasil pemikirannya dia sendiri itu di tempat dia lah. Akan jadi lebih membanggakan pertama, keduanya itu mungkin akan jadi semacam terobosan baru kan. Ada sisi ngangkat daerah itu loh. Betul. Itu nih yang penting. Jadi benar-benar kita membanggakan identitas kita kan. Identitas itu sebuah sebuah hal yang sangat berharga. Benar, jangan sampai hilang. Jadi sedikit cerita juga ya. Berbicara tentang identitas, Abang cerita sedikit. Jadi kan Abang biasa dia pakai jasanya. Dia pakai jasanya mempersembahkan sebuah acara gitu ya. Abang cerita Abang Isa membawakan acara di satu tempat yang jauh di sana lah gitu ya. Jadi orang tuh pasti tahu Abang orang Baltim. Karena ada beberapa kata yang orang Baltim yang naro. Serius? Ada beberapa kata yang hanya orang Baltim yang naro. Semacam apa ya? Iya ke mungkin. Orang Baltim ya? Naro itu ya? Benar kan? Benar. Jadi gini, Abang nanggapnya bukan ngerasa malu, tapi ngerasa ya tidak apa-apa, itulah kan identitas gitu. Ya kan? Mungkin penonton ketawa ngedengar. Tapi ya itulah kami. Itulah identitas gitu. Kadang kata orang tuh itu tuh bukan sebuah bukan harus dibawa malu, tapi jadi sebuah identitas. Kata orang kan identitas itu hal yang harus dipertahankan. Kalau gitu kita tidak punya
ndak punya semacam istilahnya cirinya. Iya kan gitu Bahkan cirinya. nih aku kan kuliah di luar juga nih di Nah, Bangka, dan orang-orang Bangka tuh ngelakarkan aku menyebut dia iya. tuh ngedengar orang Belitung kelakar tuh asik gitu Nah, dibanding dengan orang-orang lain ya kata dia teh. Ngedengar logat-logat kita. berarti dia ini kan tertarik juga kan maksudnya Iya, tertarik dengan iya, dengan logat-logat kita. iya, Itu betul. juga iya bagi aku suatu nilai plus lah identitas kita disukai dari orang luar. Betul. Kita kayak ada kebanggaan Ah, kan? ah, Ada kebanggaan kan gitu. banget banget. Eh, gitu sih.